Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan saya dalam tugas dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kerjasama antara Muhammadiyah Palangkaraya dan Politeknik Surian program studi TRKJJ atau Teknik Rekayasa Jalan dan Jembatan. Pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 diselenggara atas kerjasama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Robiano, SHMM. Di slide ada nomor HP saya. Jika nanti ada yang perlu disampaikan, ya. Baik, pertemuan yang ke-11 ini kita lanjutkan mata kuliah kita, yaitu bab tentang identitas nasional, nasionalisme, negara, bangsa. Kita mulai perkuliahan kita. Dan mulai saja ya. Tujuan pembelajaran dari bab identitas nasional adalah diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami arti identitas nasional dan makna sebuah identitas nasional. Mahasiswa memahami arti nasionalisme dan mampu menumbuh kembangkannya. Mahasiswa dapat membedakan negara, apa itu pengertian negara, dan bangsa. Pertama, kita bahas identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupan. Apa sih identitas itu? Sebagai contoh, kita sebagai manusia pasti dikenal. Anda sebagai mahasiswa juga dikenal oleh teman-temannya. Si A dan si B tidak mungkin bisa tertukar. Apa yang membedakan? Misalkan si Anto dan si Wati. Ini misalnya. Anto dan Wati yang membedakan, yang paling jelas membedakan antara Anto dan Wati. Anto adalah jenis kelaminnya laki-laki. Sementara Wati biasanya jenis kelaminnya perempuan. Nama Wati itu biasanya perempuan. Sementara Anto itu biasanya laki-laki. Yang membedakannya adalah tentu jenis kelamin. Tentu yang membedakannya adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini adalah sesuatu yang ciri khas pada mereka berdua. Ciri khas mereka antara Anto dan Wati adalah jenis kelamin. Satu laki-laki, yang satu berkelamin perempuan. Ini yang membedakan. Ini yang dimaksud dengan ciri khas. Ini sebagai contoh apa itu ciri khas. Setiap kita pasti memiliki KTP. Sudah dewasa, sudah memiliki KTP. Yang membedakan antara KTP-KTP di situ adalah ciri-ciri khas, ya. Manifestasi atau ciri-ciri khas setiap orang yang memiliki KTP tersebut. Misalkan namanya berbeda dalam KTP. Ya, bisa jadi nama bisa sama, banyak orang yang memiliki beridentitas nama yang sama. Akan tetapi di nama yang sama, misalkan yang satu bernama Ahmad apa? Ahmad Budin. Sementara KTP yang satu juga bernama Ahmad Budin.
Tetapi yang membedakan selanjutnya adalah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir di KTP tentu Ahmad Budin tadi dengan yang satunya Ahmad Budin juga berbeda tanggal lahirnya. Kalaupun ada yang sama, tentu alamat tinggalnya juga berbeda. Asalkan apa saja yang ada di KTP, nama, tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, ya, status. Nah, ini nama, tempat tanggal lahir, jenis pekerjaan, kelamin, status, warga negara, ini merupakan ciri-ciri khas pada orang tersebut. Sehingga ini membedakan identitas seseorang tersebut, membedakan antara satu dan antara A dan B dan C, dan ini dan terus begitu, membedakan. Nah, ini contoh identitas yang ada dalam KTP. Tetapi identitas yang ada di dalam kartu keterangan penduduk atau KTP tadi juga bisa berubah. Nama mungkin tidak bisa berubah. Kalaupun berubah, tasmiahan lagi. Tapi tanggal lahir tidak akan pernah berubah. Alamat bisa berubah. Yang tadinya tinggal di Jalan Brigjen Ketamso, lalu pindah ke Jalan Ayani, atau yang tadinya di kabupaten ini pindah ke kabupaten lain, itu bisa terjadi berubah. Ya. Tetapi ada yang tidak bisa berubah. Misalkan tanggal lahir, golongan darah dalam KTP itu tidak bisa berubah. Nah, ini adalah contoh dari ciri-ciri khas seseorang tersebut. Ya, tetapi dalam pembelajaran kali ini kita membahas tentang identitas nasional. Identitas apa? Yaitu nasional bangsa Indonesia, negara Indonesia yang kita bahas. Tujuannya tidak lain adalah untuk lebih kita mengenal diri, ya, untuk lebih kita mengenal diri, siapa sih Indonesia. Misalkan kita tadi contohnya mengenal diri kita sendiri. Oh, saya misalkan punya cita-cita, cita-citanya pemain sepak bola ini misalkan. Tetapi setelah dia mengenal dirinya, ternyata ada permasalahan pada kakinya misalkan, atau maaf badannya pendek. Nah, makin kenal dengan dirinya, makin kenal dengan fisiknya, misalkan fisiknya saja di sini contohnya fisik. Oh, ini tidak cocok untuk main bola karena pada kakinya ada permasalahan. Ya, pada kakinya ada permasalahan. Ini contoh ketika dia kenal akan dirinya, kemampuan dirinya, batasan-batasan yang ada pada dirinya, maka dia tahu saya ini cocoknya apa. Atau hobinya apa, terus bekerjanya apa. Makin tahu kesenangannya apa, dia senangnya apa, sehingga dia cocoknya kerjanya apa. Ya, ini fungsi kita mengenal dirinya agar lebih nyaman di kemudian harinya. Ya, agar lebih nyaman kemudian harinya. Nah, saya cerita orang yang beruntung itu adalah dalam pekerjaan. Kalau dalam pekerjaan ini, orang yang beruntung adalah ketika dia dapat pekerjaan itu sesuai dengan hobinya. Ya, sesuai dengan hobinya. Maka dia akan bekerja dengan senang hati, dia bekerja dengan dengan happy, karena pekerjaan itu tidak memberatkan. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hobinya. Nah, ini contoh manfaat dari makin tahu identitas kita, diri kita, maka lebih nyaman di kemudian harinya kita mau apa. Tapi di sini kita bicara tentang identitas nasional, yang dimana pengertian identitas nasional adalah manifestasi. Manifestasi itu apa? Nilai-nilai yang membanggakan, nilai-nilai yang bisa kita tonjolkan, sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang bisa kita tonjolkan dalam nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang. Ya, selama ini Indonesia misalkan, apa kehebatan Indonesia? Apa kelebihan Indonesia? Bagaimana masyarakat Indonesia? Nah, ini bisa kita kembangkan dalam aspek kehidupan bangsa dengan ciri-ciri khas.
Sehingga dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain. Indonesia berbeda dengan bangsa lain. Misalkan contoh Indonesia, ciri khasnya dalam budaya merupakan masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang murah senyum, ya, murah senyum. Ini dikenal bahwa Indonesia itu adalah masyarakat yang ramah. Nah, ini bisa kita kembangkan, ya, sehingga suatu saat kita negara lain atau dalam ekonomi turis, ya, wisata, orang tidak takut datang ke Indonesia karena warga Indonesia adalah masyarakat yang ramah. Nah, ini keuntungan kita mengembangkan identitas kita. Sehingga negara lain kenal kita. Ya, negara lain kenal kita. Ini maaf, alhamdulillah harinya hujan, ya. Saya stop dulu. Oke, selanjutnya parameter identitas nasional. Alat ukur, ya. Alat ukur untuk kita mengenal identitas nasional atau mengenal negara kita. Yang pertama adalah pola perilaku. Bagaimana pola perilaku, sikap perbuatan secara umum bangsa Indonesia? Yang dikenal orang biasanya kalau ada wisatawan yang datang ke Indonesia, terus mereka ditanya bagaimana dengan Indonesia, biasanya yang pertama mereka sebut adalah bangsa Indonesia ramah-ramah. Itu pola perilaku yang dikenal oleh negara lain terhadap bangsa Indonesia. Pola perilaku kita orangnya ramah, murah senyum, suka membantu, suka gotong royong, ya, suka bekerja sama, senang kedamaian. Itu pola perilaku bangsa Indonesia, ya, yang dikenal orang seperti itu, dan itu pantas, ya, harus kita pertahankan, harus kita memperjuangkan identitas kita, pola perilaku yang baik yang dikenal oleh bangsa lain. Dulu dikenal seperti itu. Tahu sekarang apakah masih pola perilaku bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah atau sebaliknya? Ya, atau sebaliknya. Pola perilaku kita suka rusuh atau pola perilaku kita bersumbu pendek. Apa bersumbu pendek? Yaitu mudah marah, mudah meledak, pancing sedikit, emosian. Apakah itu pola perilaku kita sekarang mengalami perubahan? Saya tidak paham, ya. Apakah pola perilaku kita mengalami perubahan? Saya tidak paham. Tapi pola perilaku yang kita tonjolkan mestinya dalam identitas seseorang itu adalah pola perilaku yang baik-baik. Ya. Pola perilaku berhubungan sosial, ya, bekerja sama dengan masyarakat, pola perilaku mengkritik negara, ya. Apakah bangsa Indonesia masih baik-baik saja pola perilaku kita? Atau bangsa yang suka hate speech, ya, suka menjelekkan orang atau memfitnah orang? Ini bagian dari pola perilaku, ya. Bagaimana pola perilaku kita sehari-hari itu menciri khaskan identitas kita, ya, menciri khaskan identitas kita. Bagaimana secara umum, secara nasional, pola perilaku kita secara nasional digambarkan, itu juga menciri khaskan identitas nasional. Tentu pola perilaku yang negatif-negatif itu harus kita buang, ya, karena Indonesia dari dulu dikenal sebagai memiliki pola perilaku yang baik, ya, pola perilaku yang terpuji, ya. Yang kedua, orang mengenal parameter identitas nasional kita, alat ukurnya adalah lambang-lambang. Misalkan contoh bendera Indonesia
bendera itu adalah lambang merah putih. Ada nggak di dunia selain Indonesia merahnya di atas, putihnya di bawah? Sehingga ketika orang melihat bendera merah putih itu Indonesia. Ada yang kebalik. Ya, misalkan siapa ya yang kebalik? Polandia ya. Maroko juga merah putih ya. Apalagi lambang-lambang negara kita, Garuda Pancasila, lambang negara Garuda Pancasila. Dalam undang-undang disebutkan lambang negara itu bahasa ya. Undang-undang dasar apa bahasa, burung Garuda Pancasila, bendera itu lambang-lambang. Kalau presiden itu adalah alat negara, ya, kepala negara, dia tidak termasuk lambang. Walaupun kita sering mendengar di TV dikatakan presiden adalah lambang negara, dalam undang-undang dasar presiden tidak termasuk lambang negara. Nah, lambang-lambang ini kita hormati. Ya, sanksinya ada hukumnya menghina lambang negara Indonesia. Bahasa Indonesia itu termasuk lambang. Negara yang menggunakan bahasa Indonesia ya Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sehingga bahasa Indonesia itu mirip-mirip dengan bahasa Melayu. Ya. Walaupun Malaysia juga mereka menggunakan bahasa Melayu, tapi memang kita adalah negara serumpun yang tadinya kita satu negara atau satu kerajaan, wilayah kerajaan Nusantara dengan Malaysia, Singapura, ya, Filipina, sebagian Thailand, kita adalah bagian negara Singapura, bagian negara Nusantara di dalam wilayah jajahan, bukan jajahan, wilayah kekuasaan Majapahit dan Sriwijaya. Cuman sejarah berubah ketika kolonial masuk. Imperium Barat masuk, penjajah Barat Eropa masuk, sehingga kita terpisah. Sehingga pada waktu itu sejarah mulai berbeda. Ya, sejarah mulai berbeda. Malaysia dijajah Inggris, Singapura dijajah Inggris, Indonesia dijajah Belanda, yang awalnya juga dijajah Inggris. Nah, karena sejarah berbeda, penjajahnya berbeda, maka tanggal lahir kemerdekaannya juga berbeda. Akhirnya membentuk negara masing-masing. Tapi di awal sejak zaman kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, itu sama dalam satu wilayah kekuasaan yang sama. Seterusnya ketika sejarah mulai berbeda, ketika Imperium Barat masuk, ya, ketika kolonial masuk, mulailah sejarah berbeda. Akhirnya ketika Indonesia merdeka, Malaysia belum merdeka, Singapura belum merdeka. Akhirnya kita membentuk negara sendiri, Malaysia membentuk negara sendiri. Ya. Jadi kembali lagi lambang-lambang ini identitas nasional kita. Itu yang dikenal bangsa lain. Lagu Indonesia Raya juga termasuk lambang. Sehingga ketika orang menyanyikan dalam kancah internasional misalkan, orang menyanyikan lagu Indonesia Raya, orang akan tahu itu orang Indonesia. Misalkan dalam pertandingan Olimpiade, ya, dalam pertandingan olahraga, siapa yang juara satu akan dinyanyikan sebagai bentuk penghargaan, dinaikkan benderanya dan dinyanyikan lagu kebangsaan. Yang ketiga adalah parameter identitas nasional adalah alat perlengkapan. Alat perlengkapan. Nah, alat perlengkapan ini terkait dengan alat perlengkapan baik, alat perlengkapan negara, misalkan alat perlengkapan militer negara, orang tahu misalkan negara yang menggunakan nuklir, misalkan menggunakan bom nuklir, itu adalah negara Amerika, negara Suriah, atau alat perlengkapan militer Rusia, pesawat tempurnya dikenal Sukhoi. Orang tahu bahwa pesawat tempur Sukhoi itu berasal dari Rusia.
Orang kenal tahu pesawat tempur F-16 itu berasal dari Amerika Serikat. Kalau dari Indonesia, persenjataannya mungkin, ya. Misalkan apa ya? Indonesia biasa beli sih, jadi agak susah mencari contohnya. Yang terkenal persenjataan yang dibuat oleh Pindad, ya, itu. Atau militernya ya, alat perlengkapan TNI Kopassus, ya. Salah satu terbaik di dunia kemampuan Kopassus dalam militer, atau alat perlengkapan yang digunakan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, misalkan dalam pertanian. Apa alat perlengkapan yang dikenal orang bahwa ketika melihat itu Indonesia, alat perlengkapan pertanian Indonesia. Mungkin dulu ya, kerbau yang membajak sawah itu, atau menggunakan sapi yang membajak sawah, ketika orang melihat, orang luar negeri sana melihat, oh itu Indonesia. Nelayan-nelayan kita, apa saja alat perlengkapannya yang membedakan dengan negara lain. Dan itu ciri khas identitas kita. Pakaian misalkan batik ya. Nah, ini batik terkenal. Itu alat perlengkapan dalam menutupi sebagai sandang ya. Sebagai sandang apa? Menutup tubuh. Itu dengan batik itu dikenal bahwa batik itu sudah terdaftar di UNESCO, bahwa batik itu milik Indonesia. Nah, ini contoh alat perlengkapan, dengan melihat itu orang kenal dengan Indonesia. Orang tahu bahwa itu berasal dari Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini berkaitan dengan cita-cita ya. Apa yang keinginan yang dicapai, cita-cita Indonesia, sehingga orang kenal bahwa itu adalah Indonesia. Kembali lagi, orang tahu bahwa negara tujuannya menjadi negara adidaya. Siapa negara yang ingin menjadi polisinya dunia, orang tahu pasti menyebutkan itu adalah Amerika. Ya. Kalau alat perlengkapan tadi, kembali misalkan contoh negara mana yang memiliki kereta api cepat. Ya. Orang tahu Toyota, Honda, Yamaha, ini alat perlengkapan transportasi. Orang tahu Honda, Yamaha, Toyota itu Jepang, menciri khaskan Jepang. Nah, kalau Indonesia, saya apa ya Indonesia ini? Kalau transportasinya, jukung ya, jukung atau sampan. Tadi tujuan yang ingin dicapai, cita-cita Indonesia misalkan dalam olahraga dikenal orang bulu tangkis. Ketika bicara bulu tangkis di kancah internasional, orang tahu bahwa bulu tangkis itu biasanya Indonesia. Nah, ini satu contoh tujuan yang ingin dicapai. Atau kita bicara olahraga sepak bola. Olahraga sepak bola, kita tahu ada, kalau ketika kita bicara sepak bola tingkat internasional, siapa yang hebat? Semua dunia pasti menjawab. Hari ini misalkan Argentina, Brazil, ya, negara-negara Eropa. Karena di negara mereka bola itu nomor 2 dari Tuhan. Bahkan bisa jadi ada yang sebagian mengatakan bahwa olahraga sepak bola itu di negara-negara mereka nomor 1, Tuhan baru nomor sekian, nomor satunya bola. Sehingga wajar saja kalau di sana bola, persepak bolaan sangat maju di sana, karena dia diutamakan dari Tuhannya, diutamakan dari keyakinannya. Ya, bola itu di nomor satu kan. Itu contoh tujuan yang ingin dicapai. Indonesia hari ini dalam pemerintahan Jokowi ingin menjadi negara maritim, artinya jaya di lautan. Karena wilayah kita kepulauan, sehingga visi pemerintahan Jokowi adalah menjadi
negara maritim atau negara yang memiliki kekuatan, memiliki prestasi, mampu menguasai lautan kita. Itu salah satu tujuan yang ingin dicapai. Entah apakah itu tercapai atau tidak, atau hanya sebatas hayalan saja, saya tidak paham. Ya, saya tidak paham. Paling tidak negara Indonesia ke depan harus bisa menguasai wilayah Asia. Ya, harus menjadi negara adidaya di wilayah ASEAN sajalah. Tidak usah Asia keluasan. Asia saja, ASEAN. Ya. Nah, kalau ini kita umpamakan parameter identitas pribadi, ya, kita tadi bicara tentang identitas nasional. Kalau kita bandingkan supaya lebih gampang, orang identitas pribadi kita, orang bisa mengukur siapa kita. Atau paling tidak, misalkan contoh siapa saya. Pak Robianor itu bagaimana? Sebelum melihatnya, orang kenal perilaku saya, identitas saya itu pola perilaku Robianor itu bagaimana? Oh, orangnya gini-gini, orangnya baik, atau orangnya mungkin pemarah. Itu pola perilaku saya. Atau Anda sebagai mahasiswa, misalkan contoh siapa ya mahasiswa? Oh, si A ini orangnya baik, sehingga orangnya tidak pemarah, orangnya bisa bekerja sama, orangnya bisa diandalkan, sehingga orang tahu siapa ya di antara kelompok kita, misalkan mahasiswa yang bisa kita andalkan. Oh, si A. Dari pola perilakunya orang kenal bahwa si A itu seperti ini pola perilakunya. Terus lambang-lambangnya apa kira-kira lambang-lambang seorang mahasiswa? Dia suka pakai baju apa? Bajunya selalu warna apa? Hobinya apa atau kerudungnya pakai kerudung apa? Ya, itu lambang-lambangnya ya. Pakai skincare enggak misalkan. Itu lambang-lambang. Motornya motor apa? Nah, alat perlengkapannya ya. Dia ke kampus pakai motor apa? Sehingga tidak perlu kita melihat dia sudah datang di kampus atau tidak. Kita melihat motornya saja sudah menunjukkan bahwa dia ada atau tidak ada di kampus. Kalau motornya ada, berarti dia ada di kampus. Kalau motornya nggak ada, atau misalkan saya dosen ya, di kampus ketika datang, mahasiswa tahu saya sudah datang atau belum datang, biasanya lihat motor saya. Kalau motor saya sudah ada, berarti mahasiswa hobi ini sudah ada. Ini alat perlengkapan. Ini contoh. Kayak mahasiswa juga tujuan yang ingin dicapainya apa? Misalnya kan contoh pakai contoh mahasiswa. Mahasiswa ini pengen juara 1 misalkan, pengen nilainya tinggi. Orang tahu semangatnya, ya. Orang tahu semangatnya dia mau apa gitu ya. Sehingga orang kenal, oh ini si ini nih, karena pola perilakunya, sepeda motornya sudah ada di situ, berarti dia ada. Ini contoh identitas. Nah, sebuah negara juga demikian. Tidak jauh berbeda untuk mengenal sebuah negara. Pola perilaku masyarakatnya seperti apa, lambang-lambang negaranya seperti apa, ya, alat perlengkapan militer, alat perlengkapan dalam pemenuhan ekonomi rakyatnya, ya, itu seperti apa sehingga orang kenal. Misalkan Indonesia dikenal sebagai negara maritim, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, ya, agraris, negara yang mengandalkan hasil pertaniannya, hasil alamnya, ya. Orang kenal Indonesia seperti bagaimana kita mengenal tadi pemerintahan Jepang sebagai negara teknologi canggih, teknologi tinggi. Kita tidak mengenal Jepang sebagai negara pertanian. Yang kita kenal negara pertanian itu Vietnam, Thailand, apalagi Thailand. Buah yang hebat-hebat, buah yang besar-besar, yang kualitas di atas high quality, itu hasil pertanian orang kenal, itu pasti Thailand. Durian Bangkok, Bangkok itu kan ibu kota Thailand dulu ya. Ayam Bangkok, wah Thailand juga.
sapat siam, ikan sesapat ya. Kalau sesapatnya halus itu ikan kita, tapi ikan sesapat siam itu juga Thailand, wilayah kota Siam di Thailand ya. Apalagi, nah, kalau kita menjadi negara rujukan dalam kualitas hasil pertanian atau perkebunan, itu rujukan di Asia itu Thailand, alat perlengkapan mereka, sehingga menjadi orang kenal ya siapa mereka dengan tidak perlu dengan melihat apa yang telah mereka capai. Ini contoh parameter identitas nasional. Selanjutnya, parameter identitas nasional berdasarkan sosiologi sosial ya. Parameter identitas berdasarkan sosiologi suku bangsa. Indonesia dikenal negara yang paling banyak memiliki suku. Berapa jumlah suku di Indonesia? Ribuan ya. 1.400 atau berapa? Nggak usah jauh-jauh. Di Kalimantan Tengah saja banyak suku. Ya. Suku asli Kalimantan. Ada Banjar, ada Dayak. Ya. Dayak sendiri terbagi lagi suku-sukunya. Ada Dayak Kahayan, ada Dayak Maratus, ada Dayak Danum. Apalagi bahasa lebih banyak. Ya. Bahkan ada desa di daerah Kabupaten Kemiang Layang, cuman jarak desa berapa kilometer, 15 kilometer, itu bahasanya tidak sama. Antara satu desa ke desa yang lainnya cuma kurang lebih 15 kilometer daerah Kemiang Layang. Itu bahasanya berbeda. Nah, belum lagi seluruh Indonesia ini. Itu lebih banyak bahasanya daripada sukunya. Sedangkan dari suku Dayak saja bahasanya sudah banyak. Ya, di Suruyan sini saja bahasa Dayak itu ada dua yang saya tahu ya. Bahasa Dayak Hayan, ada bahasa Dayak apa itu? Daerah Kumbuang Hulu itu beda bahasanya. Nah, orang kenal dengan Indonesia atau identitas nasional itu berdasarkan sosiologinya, kehidupan sehari-harinya, hubungan antar masyarakatnya, kebiasaan-kebiasaan perilaku masyarakatnya. Yang pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa Indonesia itu terkenal banyak. Kalau kita bicara Timur Tengah, mayoritas kan bangsa Arab. Ya, Timur Tengah itu mayoritas bangsa Arab, Iran Arab ya. Kalau Iran bangsa Syria, Arab Saudi terutama, Irak, Palestina, apalagi Mesir, itu banyak bangsa Arab, itu negara loh. Apalagi kalau kita bicara Eropa, bangsa Eropa, hampir seluruh Eropa itu adalah bangsa Eropa. Hampir seluruhnya adalah bangsa Eropa. Tapi di Indonesia itu banyak suku bangsanya. Dan mayoritas di Indonesia itu yang saya tahu, kalau nggak salah ya, itu adalah bangsa Melayu. Nah, karena suku bangsanya banyak, otomatis kebudayaan kita juga banyak. Ya, Medan memiliki kebudayaan sendiri, Dayak memiliki kebudayaan sendiri, Jawa memiliki kebiasaan kebudayaan sendiri, ya. Cara berpikirnya, karena kebudayaan ini, arti kebudayaan itu adalah hasil olah pikir manusia. Itu yang sesungguhnya arti kebudayaan. Jadi manusia itu dikurniai Tuhan akal. Dengan akalnya manusia itu ingin hidupnya itu mudah. Manusia diberi akal oleh Tuhan agar hidupnya menjadi mudah. Yang tujuan mudah, hidupnya bahagia.
Jadi dengan kemampuan akal tadi, dia ingin bahagia, nggak mau yang sulit. Menyeberang sungai misalkan. Kalau berenang kan sulit. Sehingga dengan akal ya, dia menciptakan jembatan. Dengan akalnya, dia menciptakan jukung atau sampan. Dia dengan akalnya kemudian dia menciptakan kolotok ya, atau perahu. Dengan akalnya dia menciptakan pesawat, kapal besar, pesawat. Nah, ini contoh kemampuan akal manusia. Terciptanya alat-alat ini inovasi ya. Makin canggih dalam inovasi ini adalah kemampuan manusia membudidayakan akalnya. Kemampuan manusia membudidayakan akalnya dalam memenuhi, mempermudah kehidupannya. Karena manusia ini kebudayaan akal manusia itu bisa menciptakan 3 hal ya. Bisa menciptakan 3 hal. Cipta, karya, dan karsa. Dia dengan akalnya dia berkarya. Ya, dengan akalnya dia menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, jembatan dan sebagainya. Dengan akalnya dia berkarya. Apa contoh karya adalah dia membuat cipta, karya, dan karsa ya, bukan karsa. Karsa itu adalah aturan-aturan. Sehingga manusia Indonesia dengan kebudayaan dia menciptakan aturan-aturan, aturan adat istiadat ya, menciptakan aturan adat istiadat, hukum. Hukum itu adalah produk karsa dari manusia. Hal baik dan buruk ya. Karena akal manusia itu dia bisa menciptakan alat, dia juga berpikir sesuatu hal baik dan buruk sehingga dia membuat aturan untuk akal manusia. Dengan akalnya dia bisa membuat sesuatu yang bernilai indah, yaitu seni. Sesuatu yang bernilai indah atau seni, karena manusia itu suka dengan keindahan. Itu adalah bagian kemampuan budidaya akal manusia, atau saya juga disebut dengan kebudayaan, hasil olah pikir manusia. Nah, parameter identitas nasional berdasarkan sosiologi ini kita bisa dilihat dari kebudayaan, olah pikir bangsa Indonesia. Apa saja olah pikir bangsa Indonesia? Alat perlengkapan, ya, alat perlengkapan atau yang berkaitan dengan nilai-nilai seni dan budaya, berkaitan dengan nilai-nilai seni atau aturan-aturan adat istiadat, adab masyarakat. Ini bisa kita nilai bagaimana adab Indonesia, bagaimana adab negara barat. Negara barat misalkan, dia menjunjung tinggi kebebasan, ya, sehingga dia berpola perilaku semau-maunya, contoh berpakaian, atau pakai celana yang bukan celana ya, cuma pakai celana dalam berjemur di pantai misalkan, itu kebudayaan mereka. Kebudayaan Indonesia tidak seperti itu, makanya negara Indonesia dikenal sebagai negara yang sopan. Bagaimana orang Malaysia, tetangga kita, budayanya, pakaiannya, ya, cara berpikirnya, adat istiadatnya, kurang lebih sama dengan Indonesia. Karena kita bagian negara serumpun yang hanya terpisah pada saat kolonial Inggris menjajah mereka. Indonesia dijajah Belanda. Situ saja terpisah. Tapi kita tadinya saudara di bawah kerajaan Majapahit, di bawah kerajaan Sriwijaya ya. Terutama sama-sama di bawah kerajaan Riau. Nah, bahasa. Bagaimana bahasa Indonesia? Sebagai identitas nasional. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang berkembang pesat
pada masa setelah Sumpah Pemuda. Karena pada sejarahnya pemuda pada saat itu untuk mempermudah komunikasi wilayah-wilayah yang dijajah oleh Belanda sehingga memiliki rasa yang sama, sehingga bisa mudah mempersatukan wilayah-wilayah yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, maka ada satu alat yang harus digunakan, yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan disepakati yaitu bahasa Indonesia. Dari mana bahasa Indonesia ini? Yaitu diambil dari bahasa Melayu. Kenapa dari bahasa Melayu? Memang mayoritas bangsa Indonesia, wilayah pesisir-pesisir yang mendiami wilayah pesisir-pesisir Indonesia itu adalah suku Melayu. Karena zaman dulu bahasa Melayu itu bahasa perdagangan. Ya, bahasa perdagangan misalkan ketika orang Dayak misalkan pedalaman mau beli sesuatu barang, karena biasanya yang berdagang jualan itu daerah pesisir karena dekat pelabuhan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Karena secara umum dia bisa bahasa sukunya, tapi juga dia mengerti ya bahasa Melayu. Sehingga dengan mudah bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa persatuan, ya, yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana dengan kondisi geografis? Kondisi geografis Indonesia merupakan sebuah ciri khas identitas kita. Misalkan saya tanya, negara mana yang curah hujannya sedikit? Tentu kalian berpikir, tahu, itu daerah Timur Tengah sana, daerah Arab sana, itu hujannya sedikit. Negara mana yang berhujan salju? Untuk kalian menyebut negara Eropa, Rusia, ya sebagian Eropa, itu negara yang bersalju. Nah, Indonesia dikenal juga sebagai negara subtropis. Ada hujan, ada panas, lembab, ya. Itu suhu ya, keadaan suhu di Indonesia. Peta Indonesia, kondisi letak geografis Indonesia, itu juga sangat mudah kita kenali kalau kita lihat di peta dunia. Di bola dunia itu gampang sekali mencari Indonesia. Di peta kalau kita buka peta dunia besar, gampang mencari peta Indonesia. Bukan karena kita orang Indonesia lalu gampang mencarinya, tapi memang cantik sekali ya, cantik sekali letak peta Indonesia itu. Coba kalau saya tanya di mana peta Inggris, ya di mana letak peta Inggris, orang akan bingung ya, di mana posisi letak peta Inggris itu. Ini demikian karena lampunya mati.